saya katakan politik kita sudah menyimpang dari Pancasila. Di mananya Pak menyimpang? Ya. Di sila keempatnya. Oke. Itulah demokrasi kita kan, demokrasi Pancasila yang sila keempat kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu sekarang udah nggak ada. Voting. Begitu voting, pasti money politik bisa terjadi. Siapa yang banyak, siapa yang bisa bayar, bisa ini. Inilah yang penyimpangan ini gitu, yang penyimpangan ini. Musyawarah memang capek, gitu. Yes. Memang capek. Tetapi kalau kita bertiga, ya, mau makan satu bus sate, satu bumi, 1 jam mustik. Diskusi kan gitu. Ya. Kalau voting, gua nggak suka sate, masa begini kan gitu. Tapi kalau musyawarah, lu sate tuh 1 jam, kita istirahat cuma 1,5 jam, kan gitu. Steak juga sama, mie yang deket, udahlah kita makan mie, besok makan gini, sepakat, enak gitu loh. Iya, gitu. Nah, ini yang saya katakan keluar dari ini, gitu loh. Keluar dari jati diri kita. Padahal itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita langgar, yang melanggar aja politikus juga gitu kan. Gitu. Oke. Nah, dampak dari ini akan ada dampak lanjutannya gitu. Kondisi sekarang ini seperti itu. Gitu. Nah, tadi Bapak menyebut yang sekarang-sekarang Pak, berarti Demokrat Pak ya. Nah, kan ini publik sudah tahu Pak, ada mantan tentara Pak ya, senior ya, sekarang menjadi KSP yang di pandangan publik ini terlibat lah di dalam upaya untuk mengambil alih Demokrat. Nah, apakah ini bagian dari contoh yang Bapak katakan tadi, ada penyimpangan dalam nilai-nilai tentara Pak? Saya tidak akan komentar karena ini kan belum terjadi semuanya kan. Betul. Spekulasi Pak ya. Spekulasi. Tetapi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang untuk jadi tahun Betul Pak. Ya, saya bilang siapa sih yang nggak mau? Partai dengan 8% ya kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, pengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya. Respon Bapak gimana? Datang, katanya, wah menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti deh nanti begini-begini. Oh begitu ya, itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasalah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Gitu. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY, kan gitu. Tidak sembarangan gitu. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kan gitu. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu Puma merekam orangutan kan gitu. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Binatang itu. Betul. Kan gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau orang mengatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh. Udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, cerita ini adalah cerita dari semacam sejarah juga. Waktu itu di Amerika tahun 40-an kalau tidak salah, 38, ada Al Capone, mafia Al Capone besar sekali, dan ada pengacaranya. Pengacaranya orang sering manggil SED itu. Itu Edward SED itu. Nah, dia kaya sekali karena pasti menang. Al Capone menang.
Suatu saat anaknya cuma satu, dia kasih apartemen, perumahan, apa ada kepala pesiar ada. Terus dia merenung, nilai-nilai apa yang saya berikan kepada anak saya? Yes. Yang dibekal, masa dia dicap sebagai anak mafia? Iya, iya. Dia sadar, kemudian dia berubah. Saya akan bekerjasama dengan kepolisian atau FBI atau apa, dan saya akan bongkar. Dia terbongkar, masuk penjara banyak sekali. Tapi dia sadar, suatu saat saya akan mati juga ditembak. Dan kejadian singkatnya, dia udah berhasil sekolah, ditangkapin semuanya, dia ditembak mati. Hilang. Suatu saat ada kejadian, kapal induk Amerika yang berdagang dengan Jepang menerbangkan pesawat. Ada pesawat. Tiba-tiba salah satu pesawat itu kru di bawah lupa mengisi bahan bakar. Oh, oke. Dia kontak. Dia kontak. Pesawat tamu tidak diisi bahan bakar. Segera kembali. Dia kembali. Pada saat kembali dia lihat ada, kalau tidak salah saya lupa, 7 pesawat Jepang. Akhirnya untuk menembak, untuk akan menyerbu kapal induk dia. Akhirnya dia tembakin. Kayak orang gila lah. Orang gila. Akhirnya pesawatnya jatuh atau 2-3 jatuh. Akhirnya orang Jepang lihat ini orang gila nih kan. Dia kabur. Dan dia selamat sampai. Dialah orang yang pertama mendapat piagam tertinggi dari Presiden Amerika pada saat perang itu, yaitu namanya O'Hara, yang diabadikan di lapangan terbang di Amerika. Dia adalah anak SED tadi. Jadi betapa nilai-nilai yang diberikan kepada seorang ayah itu melekat kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi orang terkenal di dunia, bahkan diabadikan sekarang di sana. Nah, tentunya saya juga pengen dong seperti itu gitu. Yang minimal jangan jelek gitu kan. Jadi saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu, saya bilang gitu. Ya akhirnya Pak kan udahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Kalau sekali itu saya tidak. Cash close ya, Pak. Pak Gatot, nah ini yang saya ingat sejak Bapak jadi Panglima TNI dan juga sesudahnya, Bapak cukup gencar mengingatkan publik, Pak, mengingatkan masyarakat, mengingatkan berbagai kalangan tentang bahaya bangkitnya kembali neokomunis, neo-PKI lah, kira-kira begitu. Kan kemudian pro kontra ya, Pak ya? Bahkan ada yang menilai Bapak berlebihan, macam-macam lah. Kalau Bapak boleh sharing sedikit, apa sih Pak indikator-indikator yang membuat Bapak yakin bahwa memang kebangkitan komunisme ini sedang on progress, Pak? Simpelnya begini, kalau Bang Arief ya, mau berkelahi dengan saya dan berani, tentu dalam pikiran Bang Arief gimana? Bahwa saya ada kemungkinan menang. Betul. Benar nggak? Kayak gitu. Kalau aku bilang menang, nggak mungkin dong lawan gua. Betul, kan? betul. Ada kemungkinan menang. Betul. Sama pada tahun 65 itu, PKI itu berani melawan, ya. Itu berarti kan merasa bahwa dia punya kekuatan. Sudah hitung nggak Pak ya pasti ya? Iya, pasti udah hitung. Berarti dia kekuatannya seimbang. Nah, inilah yang banyak orang tidak memahami, gitu. Bahwa kalau ini terulang kembali, itu kondisi kelam itu akan lebih kelam lagi, gitu. Dan untuk tidak tercapai, saya perlu mengingatkan, karena ada sekelompok-kelompok orang yang ingin mengembangkan lagi. Mengembangkan lagi, wajar, manusia kan beda-beda. Wajar ada yang punya dendam. Kan dulu bapak saya dibunuh, dia nggak lihat, menurut versi dia bapak saya benar. PKI itu ada organisasi seperti ini, benar kayak itu. Dia nggak lihat kita negara Pancasila benar. Nah inilah saya katakan, saya buka kembali ingatan ini, tujuannya agar jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi. Terjadi lagi. Semuanya sekarang udah nggak ada kok. Anak PKI, apa dia bisa di DPR, dia bisa di mana-mana kan gitu kan. Ya selesailah. Seperti itu, mari kita bersama-sama berjalan, ya kan, untuk membangun bangsa ini. Ingatan itu yang ingin saya gali lagi gitu. Ya orang berpersepsi lain wajar-wajar saja kan gitu. Begini wajar-wajar saja. Jadi terbelah itu bisa dapat dikatakan pemerintah dengan non pemerintah. Ini kan saling mengganggu. Betul. Kebijakan pemerintah diserang kan gitu. Kemudian ada yang mengkritik, diserang. Jadi energinya itu hanya habis untuk, kalau kita menghindar, kita buat kebohongan kan ya. Jadi kebohongan lagi, gitu. Marah lagi. Kapan kita bangun?